Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan Komisi 3 dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 3. Ketua, izin interupsi Ketua. Ini kita sudah masuk ke dalam rapat. Sampai sekarang kita belum dapat dari bahan dari Kompolnas. Informasinya karena Kompolnas belum mau mengeluarkannya. PDF-nya apapun juga kita belum terima. Jadi kalau bisa, bagaimana kita mendengarkan atau mengikuti rapat ini kalau tidak ada bahannya? Terima kasih pimpinan. Ya baik, gimana Pak? Dikasihkan aja yang kemarin, yang ini. Mana sekretariat? Kan bisa ditayang juga sekaligus ya. Silakan. Terima kasih. Terus ya. Oke. Baik. Bapak-bapak sekalian, saya teruskan sambil menunggu Pak ya, sambil menunggu tayangan. Mestinya keliru ini kalau bahannya tidak diberikan lebih dulu. Kompolnas itu mempunyai dua posisi atau dua sikap terhadap kasus ini yang berubah dari skenario pertama dan skenario kedua. Jadi ketika peristiwa ini diumumkan tanggal 11 itu Kompolnas itu langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah, langsung bergerak ke TKP dan Pak Bene di situ mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak-menembak dan kemudian ada korban dan yang menembak Barada Eliezer seorang ahli tembak dan korbannya Joshua tembak menembak. Nah saudara, Kompolnas semula bergerak di situ. Tetapi waktu itu saya dari Mekah, dari Madinah, tanggal 13 saya melayani wawancara dengan sebuah televisi. Nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Saya kira masih terekam di situ. Saya bicara dari Madinah lewat kalau tidak salah CNN Indonesia atau iNews gitu ya. Itu tidak masuk akal antara penjelasan dari fakta ke fakta, itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada, kalau ini dan seterusnya. Ini tidak masuk akal, saya bilang. Sebab itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP, Pak Bene Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada skenario itu. Nah sesudah saya pulang, saya panggil melalui video conference semua anggota Kompolnas. Saya tanya apa sebenarnya yang terjadi. Skenarionya tanggal 17 Juli itu masih skenario pertama, basis skenarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Bene Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24 saya panggil. Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya, oke saya bilang. Ini ada isu di luaran bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM maaf ya, saya bilang ke Pak Bene maksud saya, Komnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah skenario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak.
Itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus, ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana, saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Nggak ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Dia bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya.